Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardiani Karim dari kelas FM 19D dengan NIM 105-721-111-919. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Sofin Indonesia atau Sofindo. Sebelum masuk ke contoh, perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan adalah suatu bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai arus kas atau laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dua-dua dapat dilakukan antar satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan, yang pertama rasio likuiditas, dan yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio probabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Berikut adalah data laporan keuangan pada PT Sofin Indonesia Medan periode 2012 sampai 2016. Yang pertama, rasio likuiditas dengan menggunakan pengukuran karet ratio. Berdasarkan tabel aktiva lancar tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 20,25%, 7,95%, dan 31,02%. Dan pada tahun 2016, aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar 2,95%. Hutang lancar tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,76%, 16,63%, dan 19,80%. Pada tahun 2016, hutang lancar mengalami kenaikan sebesar 8,59%. Yang kedua, menggunakan pengukuran quick ratio. Aktiva lancar tanpa persediaan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 20,20% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 14,16%. Dan 39,09% pada tahun 2015. Pada tahun 2016, aktiva lancar tanpa persediaan mengalami kenaikan sebesar 7,36%. Hutang lancar tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,76%, 16,63%, dan 19,80%. Pada tahun 2016, hutang lancar mengalami kenaikan sebesar 8,59%. Yang kedua, rasio solvabilitas dengan menggunakan pengukuran debt to total asset ratio. Total hutang perusahaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,66%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,84%. Dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali masing-masing sebesar 7,69% dan 8,46%. Total aktiva pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,02% dan 3,57%. Dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,44%. Berikutnya, menggunakan pengukuran debt to equity ratio. Total hutang perusahaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,66%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,84%, dan pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan kembali masing-masing sebesar 7,69% dan 8,46%. Yang ketiga, rasio
profitabilitas menggunakan pengukuran return on equity. Laba bersih perusahaan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 19,10% dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,34%. Dan pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 27,30% dan 5,95%. Total ekuitas pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,60%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,81% dan pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 11,94% dan 4,94%. Selanjutnya menggunakan pengukuran return on investment atau yang biasa disingkat dengan ROI. Laba bersih perusahaan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 19,10%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,34%. Dan pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 27,30% dan 5,95%. Total aktiva perusahaan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,29% dan pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,44%. Rasio yang terakhir yaitu rasio aktivitas menggunakan pengukuran fixed asset turnover. Berdasarkan tabel di atas, penjualan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 12,06%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5,07%. Pada tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,52% dan 4,05%. Pada total aktiva tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12,86%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,62% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,87% dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,10%. Yang kedua menggunakan pengukuran total asset turnover. Penjualan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 12,06%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5,07%. Pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,52% dan 4,05%. Total aktiva tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,29%. Pada tahun 2015 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,02% dan 3,57%. Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,44%. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu 1. Rasio likuiditas PT Sofin Indonesia atau Sofindo Medan menggunakan pengukuran karet ratio dan quick ratio bahwa keadaan perusahaan kurang baik karena di bawah rata-rata industri, sehingga perusahaan belum mampu melunasi hutang jangka pendek dengan aktiva lancar maupun aktiva lancar tanpa persediaan yang segera jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Yang kedua, rasio solvabilitas PT Sofin Indonesia atau Sofindo menggunakan pengukuran debt to total asset ratio dikatakan kurang baik karena berada di atas rata-rata industri, sehingga pendanaan utang semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik dan debt to equity ratio dikatakan baik karena di bawah rata-rata industri, sehingga perusahaan semakin menguntungkan karena semakin besar pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik.
Yang ketiga, rasio profitabilitas PT Sofin Indonesia menggunakan pengukuran return on equity dan return on investment. Keadaan perusahaan baik karena berada di atas rata-rata industri, sehingga posisi modal pemilik semakin kuat dan manajemen perusahaan efektif dalam mengelola keuangan. Yang terakhir, rasio aktivitas PT Sofin Indonesia menggunakan pengukuran inventory turnover dan total asset turnover. Keadaan perusahaan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri, sehingga perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.